Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Gegiranang Wiryadi, dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu mata kuliah konstruksi beton pratekan, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan berada pada semester 6. Mata kuliah ini menjelaskan salah satu perkembangan teknologi beton yang dipadukan dengan sistem pratekan, sehingga menciptakan komponen struktur yang lebih kuat, lebih efektif dan efisien. Mahasiswa akan mendapat pengalaman belajar mengetahui berbagai infrastruktur yang menggunakan beton pratekan serta bagaimana perkembangannya. Kemudian mahasiswa akan melakukan analisis desain dengan balok pratekan yang sederhana. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pratekan dan konsep dasar analisis pratekan. Kemudian mampu menganalisis balok pratekan sederhana dengan berbagai metode yang ada. Kemudian mampu merancang balok pratekan sederhana serta menggambar hasil analisis. Materi pada mata kuliah ini yaitu adalah materi pendahuluan yang terdiri dari penggunaan beton pratekan pada berbagai infrastruktur, keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan beton berulang konvensional. Kemudian sistem pratekan dan perkembangan beton pratekan, lalu metode pembuatan beton pratekan dengan metode pratarik atau pre-tension dan pasca-tarik atau post-tension. Kemudian konsep-konsep dasar analisis balok pratekan yang terdiri dari konsep dasar, metode centerline, kesetimbangan beban. Perhitungan kehilangan gaya pratekan, kemudian desain lentur pada elemen balok, yang mana di dalam desain elemen balok itu diawali dengan desain pendahuluan, beban kerja, analisis akhir, kemudian desain geser, desain ujung, dan desain angkor. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dilakukan dengan secara tatap muka sebanyak minimal 16 kali, yang termasuk pada ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Saya juga menggunakan LMS yaitu Google Classroom untuk menyampaikan materi dan tugas-tugas yang terkait pada mata kuliah ini. Setiap awal perkuliahan selalu melakukan review materi pertemuan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan materi pada pertemuan yang bersangkutan. Kemudian setiap akhir sesi kuliah selalu ada diskusi, tanya jawab, baik dalam bentuk kuis ataupun penjelasan tugas-tugas yang akan diberikan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari beberapa unsur penilaian, yang mana setiap unsur sudah diberikan bobot, yang mana setiap unsur ini akan mengacu pada aspek-aspek capaian pembelajaran yang dinilai, antara lain aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Adapun bentuk penilaian yaitu keaktifan atau kehadiran dalam mengikuti perkuliahan, berdiskusi, kemudian ada kuis, kemudian ada tugas maupun proyek, kemudian ada soal-soal ujian untuk setiap evaluasi tengah semester maupun akhir semester. Nah, berikut adalah tampilan cuplikan video mengajar secara tatap maya menggunakan platform Zoom. Video yang ditampilkan yaitu pada pertemuan kedua pada submateri sistem pratekan dan perkembangannya. Ya, selamat malam teman-teman. Malam, Pak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua ya, pada kuliah beton pratekan ya. Nah, ini teman-teman juga sudah boleh masuk ya, silakan aktifkan kameranya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan menyambung materi yang minggu lalu ya. Nah, jadi saya langsung saja share screen. Jadi pertemuan kedua kita lanjut materi konstruksi beton prategang.
ya. Nah, sebelum itu kita review dulu ya. Nah, kita review dulu pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman semoga tidak melupakan apa pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, ini silakan siapa yang mau bantu jawab ya. Nah, yang pertama pengertian beton pratekan. Ya, siapa yang mau jadi volunteer ya. Ya, coba Adit, apa pengertian beton pratekan? Iya. Baik, Pak. Di sini saya akan mencoba menjawab. Itu beton mengalami direkayasa mengalami tegangan internal terlebih dahulu sebelum itu jawaban dari saya, Pak. Oke, jadi beton direkayasa mengalami tegangan terlebih dahulu ya, sebelum menerima beban luar. Ya, mungkin ada pendapat yang lain? Silakan di sini. Apa ini? Wintari. Menurut saya, beton pratekan itu beton bertulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam akibat beban kerja. Oke, jadi beton pratekan menurut Wintari adalah beton bertulang yang dikasih tegangan ya untuk menghindari tegangan tarik. Ya, tegangan tarik itu kan berbahaya bagi beton. Oke. Itu ternyata definisinya masih diingat ya. Kemudian yang kedua, aplikasi material beton pratekan. Ya. Nah, ini coba Eko ya. Apa? Di mana apa aja untuk apa aja nih beton pratekan nih? Untuk material beton pratekan tuh ada gini Pak, balok girder jembatan, balok bangunan gedung, plat bangunan gedung sama box culvert. Box culvert ya, oke. Terus yang ketiga, ini ada apa perbedaan ya, secara umum apa perbedaannya ini? Beton bertulang dan beton pratekan. Nah, ini sepertinya siapa ini yang menjawabnya? Ya, Pak. Oke, Eda, Marcelinus Eda. Perbedaannya itu beton pratekan wajib menggunakan beton dan baja mutu yang tinggi. Oke. Beton pratekan wajib ya, tapi kalau beton bertulang boleh-boleh aja. Ya Pak, batas minimalnya 25 MPa kayaknya Pak. Oke, batas minimum betonnya 35 MPa. Oke, boleh. Kira-kira bisa diingat tapi dibaca-baca lagi materinya. Oke, kita lanjut ke pertemuan hari ini ya. Pertemuan kedua kita akan membahas yang pertama tentu saja pertemuan kedua ini ada tujuan pembelajarannya ya. Nah, teman-teman nanti diharapkan ya setelah pertemuan kedua ini itu paham ya, mampu memahami konsep dasar pratekan ya dan bagaimana perkembangan beton pratekan ya sehingga bisa sampai saat seperti ini ya. Nah, ada dua materi pokok yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama konsep pratekan, konsep pratekannya yang bukan betonnya, bagaimana konsep pratekan itu. Kemudian yang kedua perkembangan, nah bagaimana perkembangan beton pratekan dari awal mulai diterapkan sampai dengan perkembangan mungkin tidak sampai saat ini ya, tapi saat mulai masif digunakan. Ya. Nah, tentang konsep pratekan ya, konsep pratekan ini mungkin siapa yang menemukan pertama kali itu tidak ada yang bisa menjelaskan. Tapi yang jelas konsep umumnya adalah ya seperti tumpukan buku gitu ya. Tapi teman-teman nanti kalau punya buku banyak di rumah ya, nah itu coba dijajarkan berdiri begitu, ya. Dibuat seperti sedemikian. Ya. Nah, ada dua langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama, langkah pertama, teman-teman pegang kedua ujungnya, ya dipegang aja tapi diangkat. Silakan coba ya apa yang terjadi. Kemudian yang kedua,
teman-teman tekan ke dalam. Ya, dari kedua ujungnya tekan ke dalam, kemudian diangkat. Nah, silakan itu dieksperimenkan di rumah apa yang terjadi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya pada eksperimen atau konsep yang kedua, ya ketika teman-teman tekan ini dari sisi kedua ujungnya ke dalam, kemudian diangkat, semua buku ini akan terangkat. Ya, dia menjadi satu komponen yang baru, ya satu komponen yang baru. Ya kemudian kalau teman-teman taruh beban lagi di atasnya, dia masih tidak masih jadi satu komponen ya, tidak jatuh begitu. Ya, nah di sini maksud dari sistem praktekan itu adalah dia membuat suatu alat atau suatu sistem, ya, suatu komponen yang baru dari susunan yang tidak menyatu, ya, dengan adanya gaya tekan yang diberikan. Kemudian gaya ketika buku diangkat masih menjadi utuh ya, satu satuan. Ya, itu konsep pratekan ya awalnya. Kemudian contoh lain juga ada ya. Nah ini tong kayu ya, pada zaman dahulu itu sebelum ada ember plastik seperti sekarang gitu ya, sebelum ada tong-tong besi gitu, sebelum ada gentong plastik juga sekarang yang dari fiber gitu ya. Nah orang dulu tidak kenal plastik ya, mungkin membuatnya saja itu belum ada. Nah orang zaman dulu itu pakai kayu ya, pakai penampungan cairan ya, cairan seperti minuman, seperti air dan sebagainya, tetapi dia cairan itu tidak keluar ya, padahal ini dari kayu ya, kayu yang disusun lagi ya. Kalau kita berasumsi kan pasti ada kebocoran di celah-celah daripada antar kayu itu ya, tetapi di sini dengan sistem pratekan ya, gentong ini bisa bertahan ya tanpa ada cairan yang keluar ya. Nah, konsepnya adalah ya papan itu ya, nah papan itu dibuat ukuran yang serupa gitu ya, jadi dengan ujung yang mengecil, di tengah-tengahnya agak melebar gitu ya. Nah kemudian kayu ini disusun melingkar, ya. Papan kayu ini disusun melingkar dan diikat dengan pita logam, ya sama seperti ikat pinggang gitu ya. Nah jadi ikat pinggang kalau dikencangkan, nah ikat pinggang ini kalau dikencangkan badan kita kan tertekan gitu jadinya ya, yang punya perut buncit itu bisa mengecil gitu ya, atau si papan kayu ini dia akan merapat gitu ya. Merapat, dikencangkan, kemudian terciptalah gaya tekan di internal si papan kayu ini satu dengan yang lainnya ya. Karena tertekan terus satu sama lain dan dia akan mengalami pemampatan ya, pemampatan rongga-rongga yang tadi itu kelihatan dia tidak jadi kelihatan ya. Ketika beban bekerja atau cairan dimasukkan, cairan tidak keluar, atau sistem pratekan ini menciptakan suatu komponen yang baru, alat atau sistem yang baru. Ya, itu tentang konsep pratekan awal. Nah, kemudian bagaimana tentang perkembangan beton pratekan? Perkembangan beton pratekan. Nah, ini awal ya, tapi sebelum ini pasti ada, tapi ini yang terrecord ya, terekam. Tahun 1886 ya, nah, ini namanya seorang insinyur namanya si T.S. Jackson ya, dari San Francisco ya, dia punya konsep ini blok beton ya, jadi pecahan atau bisa dikatakan blok-blok beton ini disusun gitu ya, disusun menyerupai busur ya, melingkar. Kemudian di dalamnya itu dipasang, kemudian batang besi ini kedua ujungnya diberikan mur gitu ya, kemudian dikencangkan. Nah, dikencangkan sehingga blok beton ini termampatkan lagi, sama seperti konsep si tong kayu tadi, termampatkan sehingga dia menjadi pelat lantai yang berjembatan ya. Kemudian tahun berikutnya ada si C.E.W. Doring ya, dari Jerman ya. Ini dia sudah mulai membuat beton ya yang tulangannya ditarik gitu ya. Nah, tulangan baja di dalamnya ditarik. Ya, ini alatnya mungkin bentuknya seperti ini ya.
Nah, ada yang bentuk seperti ini, sederhana ya, jadi meja, kemudian ada alat penarik untuk si batang baja, ya, kemudian beton itu dicor, ya, kemudian setelah beton jadi, alat penariknya diputus. Nah, sama seperti konsep pretension. Nah, dia mendapatkan dia mendapatkan bahwa beton itu mengalami perpendekan, ya. Nah, kemudian kelemahannya adalah gaya tarik pertekanannya tidak bisa bertahan lama, ya, karena terjadi susut dan rangkak pada beton sehingga bajanya itu mengalami penurunan tegangan, sehingga beton itu sendiri pun mengalami penurunan tegangan, ya. Boleh dikatakan sistem ini masih gagal. Nah, kemudian ada dari 1908 ya, dari Steiner USA. Ini dia mengusulkan bahwa yang konsepsi yang tadi insinyur dari Jerman itu disempurnakan itu dengan ketika susut terjadi pada beton, bajanya kembali ditarik, ya, seperti 2 kali kerja, ya, seperti 2 kali kerja. Nah, sehingga kelemahannya ini dia kurang efektif, gitu ya. Nah, jadi kurang efektif sistem ini, nah mengakibatkan ya kurang ekonomis, ya. Dia harus menunggu dulu betonnya mengalami susut, kemudian setelah dia susut, kemudian tarik lagi. Nah, padahal baja itu sendiri punya batas yang namanya tegangan leleh. Kalau tegangan leleh sudah terlampaui, ini deformasinya akan sangat besar. Nah, itu menjadi kelemahan dari sistem ini. Kemudian rekannya yang lain itu dari CRA Bill, ya. Nah, ini mengusulkan bagaimana kalau bajanya dipakai mutu tinggi, ya. Baja mutu tinggi tapi betonnya yang masih mutu rendah, ya. Nah, tapi di sini juga punya kelemahan, ya. Ujung betonnya akan mengalami keretakan, hancur dia. Nah, kurang ekonomis juga pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Kemudian, nah, baru pada tahun 1928 ini si Freyssinet, ya, Freyssinet dari Prancis, ya, mulai menggunakan mutu baja mutu tinggi, ya, dan juga betonnya juga dibuat dengan mutu tinggi. Nah, ternyata dia berhasil, ya, dia berhasil mengurangi kehilangan gaya prategang akibat susut dan rangka, ya, sehingga dia juga disebut sebagai bapak beton prategang, ya, karena dia yang memperkenalkan bagaimana sistem prategang yang baru, gitu ya, bagaimana sistem prategang yang baru sehingga dia mampu sistem yang dia tawarkan itu mampu diaplikasikan, ya, kehilangan prategang tidak banyak sehingga beton itu masih, atau beton prategang yang dia buat itu masih bertahan optimum, ya. Nah, kemudian terus berkembang, ya. Nah, sebelumnya juga masih ada insinyur-insinyur yang mengembangkan. Si Freyssinet ini membuat lagi dia angker, ya, pada ujung beton pada ujung beton untuk mengangkerkan kabel, ya, berbentuk kerucut seperti ini, ya. Jadi angker dulu tuh seperti ini, itu dipasang di ujung-ujung daripada salah satu ujungnya, yang satu di ujung mati angkernya, yang kedua ini yang ditarik, ya. Nah, ternyata angker ini efektif untuk mengurangi slip daripada si baja pada beton. Nah, berikutnya ada si J. Magnell, ya, dari Belgia, ya. Nah, dia juga mengemukakan sistem Magnell, ya. Nah, ini si Magnell ini perbedaannya dengan si Freyssinet adalah angkurnya. Kalau Freyssinet itu berupa kerucut, nah, si Magnell ini berupa pelat baja yang lebih sederhana, ya, lebih sederhana, pelat baja. Kemudian ini sangat mudah diaplikasikan di sistem post tensioning, ya. Nah, ini dari logikanya dia pakai setiap kabel itu ditarik 2 buah, kemudian dipasang pada angkur, kemudian dikasih baji, ya, sehingga ketika ditarik baji ini yang akan merekatkan, atau pasak ini yang akan merekat, mengganjal atau menahan kabel untuk tidak mengalami slip. Nah,
Terakhir tentang kesimpulan dari pertemuan hari ini. Ya. Jadi sistem pratekan ini sudah ditetapkan sejak lama ya, kan itu sebelum kita ketahui dengan konsep bahwa pratekan ini memberikan tegangan sehingga tegangan pada awal sehingga menciptakan alat atau sistem kerja yang lebih baik. Yang kedua, perkembangan pratekan dimulai oleh si Jackson. Nah, ini menggunakan kabel atau batang baja itu untuk menghubungkan susunan blok beton ya yang membentuk busur, kemudian dia berfungsi sebagai lantai jembatan. Yang berikutnya adalah awal penerapan pada balok beton ini mengalami kegagalan ya. Nah, hal ini dikarenakan tegangan baja yang kurang kuat ya atau tegangannya kurang sehingga ketika beton itu mengalami susut dan rangkak, tegangan pada baja hilang. Kemudian juga mengakibatkan tegangan pada beton juga hilang. Kemudian penggunaan baja mutu tinggi ini ternyata dapat mengurangi kehilangan tegangan pada baja, dan penggunaan beton mutu tinggi ini untuk mencegah beton mengalami retak atau pecah pada kedua ujungnya ya. Ini di sistem ini diperkenalkan oleh Freyssinet ya dari Prancis. Nah, dia mengawali perkembangan beton pratekan yang lebih baik ya, sehingga dia disebut sebagai bapaknya beton pratekan. Nah, kemudian berikutnya ada penggunaan angkur pada balok beton ya, ujungnya ini dapat mengurangi slip pada kabel ya, sehingga pada era sekarang pemanfaatan beton pratekan itu sudah mulai masif ya, bahkan untuk konstruksi-konstruksi yang sangat besar ini sangat efektif. Ya. Nah, sekian ini untuk materi hari ini ya. Dan berikutnya adalah ya kuis. Ya. Nah, ini seperti biasa ya. Untuk saya bisa menilai pemahaman teman-teman. Nah, tentu apa yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman juga bisa menangkapnya ya. Nah, ini akan saya gunakan sebagai nilai keaktifan. Yang pertama, ada pertanyaan. Sistem pratekan yang diaplikasikan pada susunan buku sehingga buku dapat diangkat tanpa terpisah maupun kasus gentong kayu yang diisi cairan tidak bocor. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan konsep? Ya, ini. Kan? Siapa? Wira. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Bagaimana mekanisme? Tegangan tekan internal yang terjadi, Nah, tegangan tekan internal yang terjadi pada buku maupun kayu mengakibatkan penampang termanfaatkan dan saling mendesak satu dengan yang lain. Akibatnya, celah antar buku maupun antar papan kayu menjadi semakin kecil. Oke, mekanismenya adalah buku dapat terikat bersamaan atau tuang kayu tidak bocor. Oke, jadi mekanismenya adalah Pak. adanya pemberian tekanan ya. Oke. Oke, itu si Biro ya yang jawab. Nah, kemudian pertanyaan kedua, pada awal perkembangannya penggunaan baja tulangan dikatakan tidak berhasil dalam pratekan. Nah, kenapa? Ya. Kenapa ini? Siapa ini? Saya, Pak. Siapa ya? Saya, Pak. Eda ya, Eda. Ya, silakan. Baja tulangan yang memiliki mutu rendah tidak dapat ditarik maksimum karena akan mencapai tegangan leleh dan tegangan yang besar. Sehingga ketika beton mengalami susut dan rangkat, tegangan baja mengalami penurunan yang juga mengakibatkan tegangan pada beton menurun. Itu mungkin dari saya, Pak. Oke, ya. Jadi tegangannya kalau pakai baja biasa itu mutunya terlalu rendah ya, sehingga tegangannya tidak tercapai. Oke,
Bagus. Berikutnya pertanyaannya adalah, nah sekarang apa solusinya? Ya, apa solusinya untuk mencegah kehilangan tegangan pada baja dan retak pada ujung beton? Ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Siapa nih? Siapa ini? Silakan. Tadi coba cewek sekarang. Siapa? Saya, Pak. Oke, si Bintari ya. Jadi solusi itu baja mutu tinggi untuk mengurangi kehilangan tegangan akibat susut dan rangka beton untuk mencegah retak atau pecah pada ujung beton, Pak. Oke, jadi penggunaannya adalah material baja bermutu tinggi dan beton yang bermutu tinggi ya. Kemudian, nah nih siapa nih yang disebut sebagai bapak beton pratekan? Ini baru saya sampaikan. Coba Adit. Siapa Adit? Baik Pak, di sini izin menjawab Pak. Ya. Untuk beton pratekan itu E-FraceNet di mana metode beton pratekan yang menggunakan baja mutu tinggi, beton mutu tinggi dan angkur pada ujung beton dapat membuat sistem beton pratekan efisien dan bekerja optimal. Oke. Mungkin itu dari saya, Pak. Si E-FraceNet ya. Dia adalah bapak beton pratekan. Nah, ini yang terakhir. Apa itu sistem Magnel? Ya. Sistem Magnel. Siapa nih? Biar seimbang ya. Coba si Atika. Apa itu sistem Magnel, Atika? Oke Pak, saya coba jawab. Menurut saya, untuk sistem Magnel itu dua buah atau kabel prategang yang ditarik secara bersamaan yang diangkurkan dengan pasak sederhana pada kedua ujungnya pada sistem post tension atau pasca tarik. Mungkin itu Pak. Baik, jadi sistem Magnel itu ya, jadi dua kabel prategang ditarik ya. Kemudian di pada ujungnya itu dikasih plat plat baja ya. Nah, plat baja ini yang akan menahan tarikan daripada baja. Oke. Saya kira materi hari ini sudah tersampaikan dan teman-teman juga sudah mampu menerima materinya ya. Semoga ini tidak dilupakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan masuk pada penjelasan bagaimana sistem atau metode pembuatan beton pratekan ya. Tadi ini sudah kita sempat singgung-singgung sedikit istilah-istilahnya ya, ada pre-tension dan istilah post-tension. Nah, itu kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti materi berikutnya akan saya share pada Classroom. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.